Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwanan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Wa na'udzubika minal ilmi la yanfa'u wa minad du'a'i la yasma'u wa minal qalbi la yakhsha'u. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kumaha kabarna Bapak? Alhamdulillah. Yang tos libur sa pertemuan kemarinnya libur heula karena ada satu dan lain hal. Nah, nya alhamdulillah teh satepang deui nawangi ayeuna urang biasa luruskeun niat lillahi taala kangge tholabul ilmi mugia janten ilmu anu bermanfaat kangge urang salena bil khusus kuring pribadi nya. Nah, masih tentang di bab salat. Ayeuna teh penjelasan hadis anu ke-88 kitab Taisir Alam ya, Sahih Bukhari dan Muslim. Nah, ieu hadisna ti Abdullah bin Malik bin Buhainah radhiyallahu anhu ya. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW idza shalla farraja baina yadayhi hatta yabduwa bayadu ibtaihi ya. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat beliau melebarkan kedua tangannya hingga terlihat putihnya ketiak beliau. Kan di ieu mah hadisnya disebutkeun nya nuju ruku, nuju nangtung nepi sujudnya disebutkeun di dieu mah nya. Pas nuju salat we hungkul gitu nya. Kau kan manya gitu kan pas keur salat Allahu Akbar kieu we terus. Kan henteu nya kayak penjelasanna. Nah, ieu eta kandungan eta hadisna. Makna secara umum atau makna global dinu hadis ieu nya eta kanat salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam salatu ragbatin wa nasyatin. Jadi bahwasanya Nabi Muhammad SAW ya, salatnya Nabi Muhammad SAW adalah salat yang semangat ya. Nah, wa kana yu'ta kullu 'udwin haqqahu, yang mana beliau memberikan hak ya pada setiap anggota badannya untuk beribadah ya. Nah, walihadza kana idza sajada farraja baina yadayhi. Oleh karena itu Nabi SAW ketika beliau sujud meregangkan tangannya. Nah, dan maksudnya mana sok da enak jari jemari atau tangan iya? Tangan iya karena tadi disebutkan ibtoihi ketiaknya gitu ya. Nah, sampai tampak putihnya ketiak beliau putih tinggal keurusnya luar biasa. Orang kumaha. Ya. Aduh. Ya. Nah. Kullu zalika unwanun nasyati fi sholati. Semua itu merupakan tanda semangat dalam salat ya. Wa ragbati fil ibadati, dan semangat dalam beribadah. Wa tabaudan, dan jauh an hayatil kuslani ya. Dan sangat jauh dari bentuk salatnya orang yang malas. Beda tuh salat nu jelema nu malas dan merasa terpaksa dengan orang yang melaksanakannya sepenuh hati ya, melaksanakan sepenuh hati dengan penuh ketaatan, dengan penuh kenikmatan. Beda. Kita Mukhtasar Minhajul Qasidin jadi obat dan penyebab dan obat kenapa salat kita teh kurang terasa nikmat gitu. Ayat teh. Dan itu harus dipersiapkan jauh dari jam-jam sebelum salat wajib itu dilaksanakan. Ayat itu. Ya. Oke. Nah, yang mana ciri zaman malas teh nyata yadhummu ba'du a'dha'ihi ila ba'din. Menggabungkan sebagian anggota badannya pada bagian badan yang lain, ya. Kemudian fayuzilu an ba'diha ana al-ibadati. Dan keinginannya untuk menghilangkan sebagian
ibadah jadi rempet gitu kumaha mah jadi bentuk nanti jadi tapi kok sama ngeten lah pokoknya dina ibadah nanti gitu ya. Kita makna umumna. Nah, kandungan hadisna di dia ya, setelah tadi lafad hadis penjelasan secara umum kemudian masuk ke kandungan hadis ya. Ya kandungan hadisna maka hiji hadis ini menjadi dalil ala istihbabi hadhil hayati fi sujudi. Nah, dianjurkannya bentuk sujud yang demikian, ya, yaitu menjauhkan tangannya dari pinggangnya dan ini khusus dalam sujud. Ya. Wa qad takhassasa dzalika fi sujudi bima akhrajahu Muslimun fi hadisil Bara'i yarfa'u. Nah, sebagaimana hadis riwayat dari Baru bin Azib dari riwayat Muslim. Nah, bunyi hadisnya idza sajadta jika engkau sujud fada' kaffaika maka letakkan kedua tanganmu. Nah, warfa' mirfaqaika dan angkat sikutmu ya. Nah, wa huwa fi hadisil babi mutlaqun. Adapun hadis yang tadi kita sebutkan di atas, hadisnya bermakna umum mutlaknya dalam sholatnya Nabi terlihat ke ketiak. Nah maka ditambah dengan hadis Muslim ini Nabi melakukan hal demikian ketika sujud gitu ya. Maka di sini hadis yang mutlak ini ada yang umum, ada hal-hal yang muqayyad ya, yaitu mengkhususkan ya gitu. Nyata naon Nabi merenggangkan tangannya ketika sujud. Sok tinggalkan di nu hadis nama eta kan dalam sholat tidak disebutkan terperincinya dalam sujud, maka ditambahi dengan hadis riwayat Muslim yaitu ketika dalam sujud sebagai perinciannya. Yang kedua, fi dzalika hikmatun kasiratun, maka pada bentuk salat ya, atau format salat seperti itu banyak hikmah yang sangat besar. Ya. Aya wa fawaidu jismiyatun dan juga faidah-faidah jismiyah secara anggota badan. Nah, naon wae? Nah, contoh hiji. Izharun nasyati warragbatu fis sholati. Menampakkan semangat dalam salat dan ingin bukan karena terpaksa tah. Ieu mah bakal katinggal. Ti mimiti we urang ngalengkahkeun sampean ti bumi mangkat ke masjid ya. Orang yang bersemangat untuk melaksanakan salat dengan orang yang misalkan tadi dengan merasa keterpaksaan beda. Maka ini tugas berat kita yang harus diikhtiarkan sebagai orang tua, sebagai suami apalagi ya, bagaimana tadi memberikan penjelasan masalah ibadah wabil khusus sholat yang wajib nih ya, awwalu ma yuhasabu 'ala 'abdin yaumil qiyamati sholat, karena yang pertama dihisab masalah ibadah itu adalah sholat. Ini harus diajarkan dari mulai toharoh gitu kan, dari mulai toharoh itu apa saja sih keutamaan toharoh tuh, wudu teh gitu kan. Terus fikihnya seperti apa tata cara wudu teh gitu. Itu antara zohir, tata cara, kaifiyah dalam fikih, plus yang hal-hal yang sirriyah, ya, rahasia-rahasia tersembunyi dari ibadah itu harus kita bisa jelaskan sebagai suami kepada istri dan anak-anak kita. Gitu. Supaya apa? Supaya ketika anak kita ataupun misalkan istri kita atau kita sendiri ketika melaksanakan ibadah itu atas dasar kesadaran. Sadar mah enak lengkahna oge. Kenapa? Dengan penuh kerelaan hati. Beda dengan orang yang terpaksa. Baik, ini kan khusus dalam masalah ibadah. Dalam hal yang lain pun juga secara umum kan yang terpaksa dengan tidak terpaksa beda tuh. Sepenuh hati dengan tidak beda. Kerja sepenuh hati, enjoy. Berjam-jam nggak kerasa. Kerja dengan merasa terpaksa, 2 jam geus kesel. Elek kesekeng gitu kan. Ya, eta. Berarti kudu. Jadi namanya bagaimana ya caranya membuat ibadah itu terasa menyenangkan gitu. Ya. Terasa sangat spesial, menyenangkan dan membahagiakan gitu. Ya. Gitu. Tapi PR besar nih buat kita sendiri sebagai suami gitu kan. Plus nanti harus bisa mengajarkan kepada anak-anak kita juga gitu ya. Nah, jadi mereka melakukan sesuatu itu atas dasar kesadaran, kita kasih tahu gitu. Bukan kata paksa, Pak kenapa kita buat kudu sholat? Pokoknya mah sholat, kita bisa gitu. Budak ayeuna mah teu bisa. Ya.
Panabat kudu wudu heula sacan salat. Eta kudu dijawab eta. Sok macarana we. Atuh Bapak kita apa yuk kita searching bersama-sama, tonton video gitu we kita bisa ngajarkeun begitu. Sama-sama belajar we gitu. Ya. Tanu kedua, annahu idza i'tamada ala kulli a'dha'i sujudi akhadha kulli 'udwin haqqahu min ibadah. Kalau kita salat ya, menyandarkan setiap anggota sujudnya, maka semua anggota tubuhnya melaksanakan ibadah. Masih ingat anggota sujud, anggota badan yang ketika sujud itu menyentuh area sujud apa saja? Dahi dan hidung. Kedua, telapak tangan, kemudian lutut dan jari kaki. Ya, gitu. Jadi tong majos gitu jari kaki teh. Kitanya diarahkan ke kiblat. Nah, tambahan faidah di sini. Khassa ba'dhu fuqaha'i telah mengkhususkan sebagian ulama ahli fikih di antaranya minhum al-Hanabilah yaitu mazhab Hanabilah. Mereka mengkhususkan hukum ini birrajuli dunal mar'ati. Khusus untuk laki-laki emangnya awewe salat kelekna ketinggali. Aurat atuh beda ya. Nah, maka di sini menurut mazhab Hanabilah li'annahu yutlabu minha at-tajammu'. Karena yang dihendaki untuk perempuan adalah menggabungkan menutup anggota badan perempuan menutup. Beda gitu. Ya, laki-laki kata di Rasul tinggal perempuan menutup gitu kan. Nah. Watasawwunu ya dan juga menghalanginya ya. Berikutnya walima rawa Abu Dawud fi marasilihi an Yazid bin Habibin ya. Ini dalam kitabnya Sunan Abu Dawud ya, dengan sanad yang mursal. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam marra ala imra'ataini. Rasul berjalan melewati dua orang perempuan yang sedang salat tusalliyani. Faqala, Nabi kemudian berkata, "Idza sajadtuma, jika kalian sujud wahai perempuan, ya, faduma ba'dul lahmi ila ba'din." Ya. Maka gabunganlah satu daging dengan daging yang lainnya. Maksudnya anggota tubuh menutup rapat, nempel gitu. Fa innal mar'ata laysat fi dzalika karrajuli. Karena pada hal tersebut pada saat sujud itu bagi perempuan berbeda dengan laki-laki. Nah, wallahu a'lam bishawab. Itu penjelasan untuk malam ini ya. Berarti dalil pengkhususan lelaki ketika sujud, juga pengkhususan ketika perempuan sujud. Jadi berbeda ya dalam masalah. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Semoga menjadi bermanfaat ya, terkait masalah ibadah. Ya. Kita tutup doa kabar majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu a'lam bishawab. Hadallahu wa ikum ajma'in wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.